Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Telah kita bawakan tadi riwayat tambahan yang berkenaan dengan waktu-waktu sholat, baik waktu di awalnya maupun waktu di akhirnya. Itu tambahan riwayat dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Di sini ya terang sekali, jelas sekali bagaimana Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang batas-batas waktu pelaksanaan sholat. Di hari yang pertama seluruhnya dilakukan di awal waktu. Begitu masuk waktu maka dilakukan sholat di awalnya. Dan memang ini yaitu pelaksanaan sholat di awal waktu secara umum itulah yang paling ditekankan atau dianjurkan. Adapun dalam beberapa sholat nanti ada anjuran ya untuk diakhirkan. Misalkan dalam keadaan nanti akan datang hadisnya yaitu sholat zuhur ya ketika udara atau hawa sangat panas. Maka nanti ada ya anjuran untuk mengakhirkan agar dingin ya. Udara agak dingin sedikit. Atau ketika sholat isya bagi yang memang mampu, maka juga ada waktu yang utama ya agak diakhirkan. Hanya saja nanti ada perselisihan. Yang dimaksud akhir waktu yang ditekankan itu kapan? Apakah sepertiga malam yang pertama atau pertengahan malam? Ya. Karena di hadis yang dibawakan di dalam Bulughul Maram ini disebutkan waktu sholat isya itu sampai pertengahan malam. Ya. Sedangkan di antara keutamaan sholat isya ada anjurannya adalah diakhirkan. Ternyata di sini dikatakan sampai pertengahan malam. Maka dari sini nanti sebagian ulama mengatakan waktu yang paling utama bagi sholat isya adalah dari awal masuk sampai tengah malam. Itu waktu yang paling utama. Sebagian ulama yang lain adalah waktu yang paling utama dari awal masuk sampai sepertiga malam yang pertama. Kalau malam dibagi 3. Masuk maghrib itu mulai dihitung sampai terbit fajar itu dihitung dibagi 3. Maka sepertiga malam yang pertama itu yang paling utama. Ya, ini adalah madhab Hambali ya. Nanti ada ya khilaf di kalangan para ulama di masail. Jadi hadis saling melengkapi. Yang pertama tadi, di hari pertama adalah seluruhnya di awal waktu. Di hari keduanya, seluruhnya di akhir waktu kecuali maghrib. Ya, maghrib masih sama. Maghrib masih sama. Begitu matahari terbenam, maka di awal waktu, maka langsung dilakukan sholat. Adapun isya diakhirkan. Subuhnya juga agak diakhirkan. Nanti timbul khilaf para ulama ya. Abu Hanifah sholat asar itu memang harus diakhirkan. Sholat subuh juga nanti diakhirkan dalam madhab Abu Hanifah. Nanti akan datang riwayatnya. Hadis-hadis yang khusus menjelaskan tentang perintah ya mengundur waktu subuh. Tapi nanti diterangkan oleh para ulama, digabung riwayat-riwayatnya ya.
Maksudnya adalah bukan mengakhirkan, tetapi maksudnya adalah agar seseorang itu memastikan benar-benar telah masuk waktu subuh. Ya, untuk memastikan, jadi bukan mengakhirkan. Karena ketika itu sholat subuh dilaksanakan dalam keadaan gholas. Gholas itu masih gelap, ya. Sehingga salah seorang di antara mereka itu tidak mengetahui siapa orang yang di sampingnya karena gelap ketika itu kan masih tidak ada lampu, ya. Ketika itu tidak ada lampunya. Nanti akan datang hadisnya insyaallah taala. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar, 3 riwayat. Yang pertama dari Abdullah bin Amr, 5 salat ya yang diterangkan waktu-waktunya walaupun sebagiannya tidak rinci. Kemudian ada tambahan dari Buraidah, khusus waktu salat asar, matahari masih putih, masih jernih ya. Jadi masih terang ya cahayanya. Kemudian dari hadisnya Abu Musa. Abi Musa mengatakan ketika itu dilaksanakan sholat asar dalam keadaan matahari masih tinggi. Matahari masih tinggi. Tadi di riwayat Jabir, sholat asar dilakukan di hari kedua kapan? Ketika bayangan benda 2 kali lipat panjangnya. Padahal di hari pertama ketika bayangan telah sama. Berarti di awal waktu. Ternyata di riwayat kedua malah 2 kali lipat. Kira-kira jam berapa kalau 2 kali lipat bayangan? Ya. Sekarang misalkan tadi masuk asar jam berapa? Taruhlah tadi 3:30 ya misalkan. Berarti ketika adzan misalkan tadi 3:30, itu bayangan benda udah sama. Sama, ya kan? Berarti kan di awal. Kemudian kira-kira 2 kali lipatnya berapa jam? Ya. Itulah waktu awal sholat asar menurut mazhab Abu Hanifah gitu maksudnya. Misalkan tadi bayangan benda 3:30 sama. Kemudian 2 kali lipatnya jam berapa? Itulah sholatnya Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Awal mula waktu asar. Ini bisa dilihat ya bagi orang yang mungkin pernah ke Turki atau di Pakistan, itu mengakhirkan waktu sholat asar. Di videonya ada ya, video tentang pelaksanaan sholat asar menurut mazhab Abu Hanifah. Jadi memang ya langit sudah tidak terlalu terang karena memang diakhirkan. Subuhnya juga diakhirkan. Yang adalah kita bahas yang pertama berkaitan dengan rawi ya, yang meriwayatkan ini dari kalangan sahabat. Adapun Abdullah bin Amr, ini telah kita bahas ya, Abdullah bin Amr. Biografi telah berlalu ya. Sedikit beliau termasuk di antara siapa? Termasuk di antara Al-Abadilah, Al-Arba'ah ya. Pemilik nama Abdullah yang 4. Berarti kalau dikatakan pemilik nama Abdullah yang 4 ini khusus karena begitu banyak orang yang bernama Abdullah di kalangan para sahabat. Beliau seorang yang faqih, ahli fikih. Jelas ya, beliau adalah juga ahli ibadah. Bagaimana ya beliau semangatnya ingin mengetahui ya ibadah seorang yang dijamin masuk surga ketika itu. Yang habis berwudu, jenggotnya masih basah, nenteng sendal. Penasaran Abdullah bin Amr bin As ini bagaimana ibadahnya. Intinya beliau adalah orang yang sangat ahli ibadah, zuhud, ya banyak berpuasa, sholat. Kemudian beliau juga punya satu kelebihan, sangat menekuni bidang hadis, dalam arti nulis. Kan para sahabat jarang yang menulis hadis ya. Kalau beliau nulis, khusus beliau paling senang nulis hadis. Sampai-sampai orang-orang Quraisy ketika itu menegur beliau, apa-apa yang ditulis dari Muhammad, ya apa-apa yang ditulis. Apa-apa yang terucap dari Muhammad, kenapa engkau tulis semua? Bukankah Muhammad itu bashar, manusia, yang kadang ngomong dalam keadaan senang, ridho, yang kadang ngomong dalam keadaan sedang tidak ridho. Maka dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan, uktub, tulis, wahai Abdullah bin Amr, ya, bin As, tulislah dariku, tidak keluar dari lisanku illal haq, kecuali kebenaran. Gitu. Makanya beliau menulis. Adapun hadis yang diriwayatkan, yang tertulis dari beliau adalah 700 riwayat. Lebih sedikit ya, daripada Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah tidak menulis. Kalau Abu Hurairah berapa jumlah hadisnya? Yang diriwayatkan secara bersanad.
ya, dimasukkan di dalam Musnad Baqi Ibn Makhlad. 5.000 berapa sih? 5.374 ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah segitu. 5.374 hadis. Abu Hurairah. Dan beliau Abdullah bin Amr bin Al-As, kata Abu Hurairah, tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang lebih banyak hafal dariku, yaitu mengenai hadis Rasulullah SAW. Kata Abu Hurairah, tidak ada yang lebih banyak hafalan hadisnya dari kalangan sahabat melebihi aku, kecuali apa yang ada pada Abdullah bin Amr bin Al-As. Kenapa? Karena dia nyatet, sedangkan saya tidak nyatet, ya. Tapi ini diucapkan ketika itu mungkin pertama ketika Abu Hurairah belum didoakan oleh Rasulullah SAW. Atau kedua adalah dalam rangka ketawaduan, tawadunya Abu Hurairah. Ya. Ya, karena jelas riwayatnya lebih banyak Abu Hurairah daripada beliau. Bedanya memang beliau menulis, ya. Kemudian Abdullah bin Amr bin As ini kan termasuk sahabat apa? Sahabat muda, ya, junior. Kan Al-Abadilah Al-Arba'ah itu pemilik nama Abdullah tapi yang junior. Maka beliau meriwayatkan hadis dari sahabat senior yang lainnya, di antaranya Umar, ya, Ibnu Khattab, kemudian Abu Darda, kemudian siapa lagi? Mu'ad bin Jabal, Abdurrahman bin Auf, dan beberapa sahabat yang lainnya. Kemudian sahabat yang meriwayatkan dari beliau juga ada. Kan biasa, ya, saling meriwayatkan. Tidak harus tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat. Sahabat yang lain juga banyak yang meriwayatkan. Abdullah bin Abbas sering meriwayatkan dari sahabat yang lainnya. Ternyata di antara yang meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As adalah Abdullah bin Umar bin Khattab, ya. Ini dari kalangan sahabat. Sama, masih selevel. Ya, dikatakan ya masih akron, ya. Masih selevel atau sezaman atau semasa. Kemudian setelah itu baru, ya, para tabi'in, diantaranya adalah Sa'id bin Musayyib, kemudian Tawus juga meriwayatkan dari beliau, kemudian Ikrimah, kemudian As-Sa'ib bin Yazid dan lain-lain, ya. Kemudian beliau wafat pada tahun berapa? Abdullah bin Amr bin As 63 Hijriah radhiyallahu anhu. Ini singkat saja, ya. Ma'ruf beliau. Adapun rawi kedua yang meriwayatkan hadis tentang waktu sholat adalah Buraidah, ya tadi, ya, Buraidah. Buraidah ibnul Husayb al-Aslami, ya, kunyanya Abu Abdillah. Ya. Kalau tadi Abdullah, kalau ini kunyanya Abu Abdillah. Tambah lagi nama Abdullah lagi, anaknya dia, kan. Begitu banyaknya nama Abdullah. Dan sampai sekarang pun dipakai terus ya nama Abdullah, Abdurrahman. Kebiasaan orang Arab sampai sekarang namanya itu saja. Sampai sekarang. Ya. Sampai sekarang Abdullah, Abdurrahman. Hampir setiap ulama kalau anaknya banyak, pasti ada yang namanya Abdurrahman, ada yang namanya Abdullah, ada yang namanya Muhammad. Ya. Rata-rata seperti itu. Jadi nggak jauh-jauh namanya. Bahkan di kalangan, ya, kerabat Nabi SAW namanya mirip-mirip. Coba sekarang nih, contoh aja. Di antara istri Rasulullah SAW yang bernama Zainab ada berapa? Ada 2. Zainab bintu Huzaimah. Satu lagi Zainab bintu Jahash. Nabi SAW juga punya anak namanya Zainab. Punya cucu juga namanya Zainab. Ya. Sahabat yang lain juga istrinya banyak yang bernama Zainab. Nah, kadang kalau lagi berkumpul dipanggil, wahai, ya, para Zainab, Zainabat, kan itu para Zainab. Zainabnya banyak banget gitu. Ya. Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Ya. Ketika Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, berarti Ali belum poligami kan ketika itu. Maka punya anak Al-Hasan, kemudian Al-Husain, kemudian Muhsin, kemudian siapa lagi? Zainab. Kemudian siapa lagi? Ummu Kulthum.
Ummu Kulsum juga anaknya siapa? Anaknya Nabi SAW yang dinikahi oleh Utsman bin Affan. Adapun Ummu Kulsum, anaknya Ali bin Abi Thalib, dinikahi oleh Umar bin Khattab. Ya. Berarti Ummu Kulsum apanya Nabi SAW di sini? Cucunya Nabi SAW, kan anaknya Fatimah, ya kan? Ternyata Ummu Kulsum dinikahi oleh Umar bin Khattab. Berarti Ali apanya Umar? Mertuanya Umar. Padahal Ali menantunya Nabi SAW. Umar apanya Nabi? Mertuanya Nabi SAW. Tetapi malah menikah dengan anaknya Ali bin Abi Thalib. Muter saja. Dan seterusnya. Nama-namanya sama. Ya. Maka ini ya serunya belajar riwayat. Jadi membedakan nama dengan maksudnya nama yang sama ternyata berbeda. Ya. Jadi yang dibedakan adalah bin atau pintunya saja. Ya. Pintunya saja yang beda. Namanya sama. Maka terkadang ada sanad ya hadis yang semuanya namanya Muhammad, riwayatnya dari Muhammad, semuanya Muhammad. Beda banyak binnya saja. Muhammad bin Fulan dari Muhammad bin Fulan dari semua. Kalau antum ikut meriwayatkan siapa? Ya. Misalkan nama antum bukan Muhammad, tambah depannya berarti. Misalkan nama antum siapa? Misalkan namanya Soleh misalkan, tambah berarti Muhammad bin Soleh biar bersambung namanya Muhammad semua. Ya. Silsilah rawi yang seluruh rawinya adalah namanya Muhammad. Itu ada. Bedanya di binnya saja. Bedanya di binnya saja. Abu Abdillah juga banyak sekali. Imam Malik punyanya apa? Abu Abdillah. Imam Bukhari punyanya apa? Abu Abdillah. Imam Syafi'i, Abu Abdillah. Semua Abu Abdillah semuanya. Ya. Imam Ahmad, Abu Abdillah. Nu'man bin Thabit baru Abu Hanifah. Ya. Semuanya Abu Abdillah. Ya, kunyanya sama. Ya. Buraidah Ibnul Husayb kunyanya Abu Abdillah. Ya. Al-Aslami. Beliau masuk Islam sebelum terjadi perang Badar, ya. Sebelum apa? Terjadi perang Badar. Beliau tidak sempat menyaksikan atau mengikuti perang Badar tersebut. Kemudian beliau menemui, ya, datang ke Madinah, menemui Nabi SAW. Kemudian beliau menyaksikan perjanjian Hudaybiyah, ya. Dan beliau termasuk di antara seorang yang berbaiat, ya, yaitu baiatur ridwan, baiat yang dilakukan di bawah pohon, ya. Beliau termasuk di antara sahabat yang ikut melakukan baiatur ridwan. Kemudian di dalam Sahihain diriwayatkan bahwasanya beliau senantiasa menemani, ya, Rasulullah SAW di dalam perang beliau berjihad, ya, bersama Rasulullah SAW dalam 16 peperangan, ya. 16 peperangan, ya. Beliau ikuti bersama Rasulullah SAW. Kemudian beliau ketika itu tinggal di Madinah. Setelah selang beberapa waktu, maka beliau pindah ke Basrah. Basrah daerah mana? Ya? Daerah Irak, ya. Banyak di Irak itu negeri-negeri atau daerah-daerah yang penting. Beliau ya kemudian pindah ke daerah Basrah. Kemudian di zaman Khalifah yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau ikut, ya, bersama pasukan menaklukkan Khurasan ketika itu. Khurasan yang di zaman para imam itu negerinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Khurasan kalau sekarang ya jadi daerah ini Iran, ya. Orang-orang Syiah itu banyak di Khurasan. Padahal di zaman imam-imam besar itu rata-rata ahli hadis itu dari daerah Khurasan, imam besar semuanya, ya. Makanya akidah orang-orang Khurasan itu adalah akidah yang menjadi salah satu akidah pokok. Ya, kitab akidah pokok dari Khurasan itu
banyak sekali dijadikan rujukan. Ya, di antaranya adalah akidahnya Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Akidahnya orang-orang Khurasan. Maka di antara syarah terbaik akidah ini adalah Al-Khurasaniyah. Ya. Yang menjelaskan akidahnya orang-orang Khurasan. Bahwasanya orang Khurasan ketika itu adalah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Buraidah Ibnul Husayb wafat di Marwin, ya. Daerah yang ada di dekat Irak, ya. Di zaman Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah. Yazid berarti putranya Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya. Yazid bin Muawiyah. Pada tahun 63 Hijriah, ya, menurut satu pendapat. Ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Abdul Bar di dalam kitab Al-Isti'ab, serta Al-Hafidh Ibn Hajar di dalam kitab Al-Isabah. Dan ini diantara, ya, sahabat yang terkenal, yang banyak mengikuti peperangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafatnya di zaman Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah, kemudian setelah itu Muawiyah bin Yazid, ya, cucunya Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, itu juga namanya sama-sama. Abu Sufyan punya anak namanya Yazid, Yazid bin Abu Sufyan, seorang sahabat yang mulia. Ketika itu menjadi pemimpin di Syam, wafat digantikan oleh adiknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, Muawiyah punya anak namanya Yazid, ya kan? Yazid punya anak namanya Muawiyah. Gitu. Lagi-lagi sama yang namanya seperti itu. Ya. Jadi nama kakek, ya, ayah, anak, ya, itu mirip-mirip. Kayak Imam Ibn Rusdin, ada kakek, ada cucu, namanya sama. Kakeknya Muhammad bin Ahmad, cucunya Muhammad bin Ahmad. Dua-duanya ulama besar Malikiyah. Belakangnya Rusdin. Jadi Ibnu Rusdin semua, ya, dua-duanya. Tinggal dikasih tanda belakangnya. Al-Jad, sang kakek. Ya. Kalau Al-Hafid, sang cucu. Itu aja. Ya. Ibnu Taimiyah juga sama, kan? Belakangnya. Kalau Al-Hafid, cucu, berarti Ahmad bin Taimiyah. Kalau Ibnu Taimiyah Al-Jad, kakek, berarti Abdus Salam bin Taimiyah, kan gitu. Jadi mirip-mirip. Sebenarnya bukan rumit dan tidak membingungkan kalau dipelajari, kemudian kita menyenangi suatu pembahasan tertentu, insya Allah mudah. Ya. Kenapa dikatakan sulit? Karena sudah ketakutan duluan dari awal menghafal nama. Ya. Iya. Ketakutan menghafal nama, akhirnya jadi sulit beneran. Padahal harus optimis, ya, ketika itu. Kata Nabi SAW, ya, Nabi melarang apa? Melarang tatoyur. Tatoyur dilarang. Nabi juga melarang sikap pesimis. Yang disukai adalah optimis. Makanya ketika Nabi SAW mendapati nama sebagian sahabat yang kurang bagus maknanya, namanya diantaranya siapa? Sahabat yang hidup bersama Nabi, yang suruh diganti namanya Hazan. Kakek dari tabi'in, Sayyidut tabi'in. Sayyid Ibnul Musayyib Ibni Hazan. Bapaknya sahabat. Hazan. Hazan ini artinya apa? Yang kaku, yang keras, yang susah, yang banyak bersedih. Maknanya buruk intinya itu. Hazan. Yang susah. Kata Nabi SAW, ganti namamu menjadi Sahal, biar mudah. Dia kan optimis, karena nama itu adalah seperti doa gitu kan. Maka kalau bisa, apabila ada nama yang buruk, diganti dengan yang baik. Ya. Disuruh
mengganti namanya. Kata Hasan, saya tidak akan mengganti nama yang diberikan oleh ayah saya. Padahal sahabat ini. Nabi memberi saran, dia nggak mau. Maka kata cucunya, kata Sayyidut Tabi'in, Sayyidul Musayyib, senantiasa keluarga kami ditimpa kesusahan, kesukaran gitu kan. Keluarganya Hasan itu. Karena Nabi suruh mengganti namanya, malah dia tidak mau. Ya. Jadi sikap optimis itu sangat dianjurkan. Ya. Istilahnya apa? At-tafa'ul. Kata-kata yang baik, yang memotivasi, yang mengandung makna optimis itu dianjurkan. Ya. Adapun ya merasa sial itu adalah perkara yang dilarang. Sampai dalam nama pun seperti itu. Sampai dalam nama pun diperhatikan. Makanya apabila misalkan sebagian kita ada yang menggunakan nama-nama yang tidak baik, kan ada karena nggak tahu ya orang tua kita. Kayak misalkan ada dulu nih mahasiswa di perguruan menggunakan nama Sanskerta. Dia nggak tahu artinya, asal bagus saja mungkin. Ya, kalau diterjemahkan maknanya adalah hamba api gitu loh, hambanya api, kan buruk nih namanya kan. Tapi udah tertulis di ijazah, kan susah dirubah. Ya udah berarti nama panggilannya saja yang dirubah gitu loh. Nama panggilannya saja yang dirubah. Iya. Karena nggak tahu. Banyak mungkin di sebagian kita yang bahkan ada yang tidak tahu bahasa Arab tapi ngambil dari Al-Quran. Ceritanya mau mengambil berkah dari Al-Quran kan gitu. Ternyata salah, ya kan? Yang penting dari Al-Quran, enak diucapkan, syarrul bariyah, itu seburuk-buruk makhluk. Bahkan ini ya bukan asal ngambil berkah dari Al-Quran kan gitu. Iya kan, kelihatannya indah, didengar di telinga, ternyata maknanya buruk. Contohnya gitu. Ini banyak contohnya. Ya. Ya, jadi wafat di daerah Marwin ya. Pada tahun 63 Hijriah. Ini adalah Buraidah Ibnu Husayb. Adapun Abu Musa Al-Asy'ari ini masyhur ya. Nama maupun kunyahnya masyhur, terkenal. Namanya terkenal, kunyahnya juga terkenal. Ya, Abdullah bin Qais itu namanya. Al-Asy'ari, Al-Qahtani, dari daerah Yaman. Orang-orang Asy'ari yang dipuji oleh Nabi SAW. Yang memiliki hati yang lembut. Ya, selembut hati burung, dipuji. Ya. Akan datang kepada kalian kabilah dari Yaman yang hati mereka selembut hati burung. Ya. Yaitu kabilah Al-Asy'ariyin ya. Makanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari juga keturunan beliau. Ya. Keturunan dari Abu Musa Al-Asy'ari. Maka belakangnya beliau Al-Asy'ari. Ya. Asalnya dari Yaman. Ketika itu beliau bersama rombongan orang-orang Yaman awalnya ke Habsyah, ke Ethiopia. Ya, awalnya ke Ethiopia bersama dengan rombongan kurang lebih 50 orang ya, banyak nih kan. Jadi Abdullah bin Qais Al-Asy'ari yang nama kunyah beliau masyhur, nama asli beliau juga masyhur. Itu beliau tadi lahir dari atau tinggal di Yaman. Awalnya beliau datang ke Mekah. Sebelum masuk Islam ke Mekah dulu. Kemudian masuk Islam, setelah itu beliau kembali ke kabilahnya ya, Al-Asy'ariyin. Al-Qahtaniyah, kan Al-Qahtan tadi. Kemudian setelah itu beliau mengajak kurang lebih 50 orang. Kaumnya keluar ya menuju Habasyah, Ethiopia dengan menaiki kapal. Baru setelah itu beliau ke Madinah dengan kaumnya. Kemudian
mendapati Nabi SAW sedang melakukan persiapan untuk perang Khaybar. Dari tahun berapa itu? Perang Khaybar. Hah? 7 Hijriah. Ini harus dihafal nih. Perang Khaybar ini, kalau minimal perang-perang besar itu ya, yang populer itu harus tahu. Tahun 7 Hijriah perang Khaybar. Ya. Kemudian pada perang Khaybar itulah ya pertama kali Abu Musa al-Asy'ari ikut perang ya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang Khaybar itu perang pertama kali yang beliau ikuti bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menugaskan beliau sebagai gubernur atau wali kota ya di daerah Zabid dan daerah Aden di Yaman. Zabid terkenal kan sebagian ulama dari daerah Zabid. Al-Imam Az-Zabidi yang mempunyai kitab At-Tajridus Sharih, ringkasan Sahih Al-Bukhari, ringkasan terbaik ya. Al-Imam Az-Zabidi Al-Hanafi, itu ringkasan Sahih Bukhari terbaik. Ini dipakai di ma'had-ma'had ilmiah ya. Juga banyak disyarah oleh para ulama ya. Nama kitabnya adalah At-Tajridus Sharih ala al-Jami' as-Sahih, ringkasan Sahih Bukhari. Dibuang sanad lengkapnya. Jadi disisakan ya perawi dari kalangan sahabat, tapi dikumpulkan dalam satu tempat hadis yang bercecer. Jadi mudah itu untuk hafal maupun dipelajari. Ya, Al-Hanafi ya, bermadzhab Hanafi secara fikih. Berarti perhatiannya besar ini dalam hadis madzhab Hanafi ya. Ya, Al-Imam Az-Zabidi. Ya. Ini banyak diajarkan sekarang ya, kitab ini. Tapi secara lisan, kalau yang tulisan saya belum mendapati. Ini diadakan kajian kitab ini At-Tajridus Sharih di antaranya oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair, telah menyelesaikan kitab At-Tajridus Sharih. Kemudian Syekh Abdul Razak Al-Badr masih melanjut ya kitab ini, atau sudah selesai, Allah a'lam, ketika itu masih lanjut ya. Jadi diajarkan ya di majelis-majelis. Mukhtasar Sahih Bukhari terbaik karya Az-Zabidi. Kemudian Mukhtasar Sahih Muslim terbaik karya Al-Hafidh Al-Mundhiri ya, Al-Imam Al-Mundhiri, Abdul Azim Al-Mundhiri. Itu Mukhtasar Sahih Muslim. Ini bagi yang ingin mendapatkan kesimpulan riwayat dari Sahih Bukhari, tetapi ingin ringkas, maka baca saja kitab At-Tajridus Sharih. Cuma 1 jilid, setebal Riyadhus Shalihin. Ya, tapi khusus riwayat Bukhari saja, karena ringkasan Sahih Bukhari. Ya, 1 jilid saja. Ya, insya Allah kalau ada ya kesempatan kita akan ya mencoba menjelaskan atau mensyarah kitab At-Tajridus Sharih. Ya. Karena ini Sahih Bukhari, nanti referensinya bisa dengan Fathul Bari, kan sama hadisnya. Atau dengan Umdatul Qari, biar sama-sama Hanafi, ya. Umdatul Qari syarah Sahih Al-Bukhari. Bersaing nih dua ulama ini. Al-Hafidh Badruddin Al-Aini Al-Hanafi bersaing dengan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam satu perkara Umdatul Qari lebih bagus, dalam satu perkara Fathul Bari lebih bagus. Ya. Dua-duanya saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Dua-duanya adalah dua ulama yang memuji ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau direndahkan. Padahal dua-duanya adalah orang yang juga sering mengkritik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam beberapa perkara berbeda dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-Hafidh Al-Aini juga dalam beberapa perkara berbeda dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi dua-duanya ketika muncul fitnah, orang-orang mengatakan barang siapa yang menyatakan Ibnu Taimiyah adalah Syekhul Islam, maka orang yang mengatakannya adalah kafir. Kan ada pernyataan seperti itu. Maka pernyataan ini dibantah oleh seorang ulama besar, ya Ibnu Nasiruddin
Dimashqi, ya, dengan nama kitabnya Ar-Radul Wafir, bantahan yang memuaskan bagi orang yang mengatakan, siapa yang mengatakan Syekhul Islam Taimiyah, maka dia adalah kafir. Kitab ini diberikan muqaddimah, pendahuluan, pengantar, di antara Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian Al-Hafidz Al-Aini juga lebih keras lagi, ya, ucapannya terhadap orang yang merendahkan kedudukan Syekhul Islam Taimiyah. Ya, dengan lakup-lakup yang sangat buruk, ya. Ya, kalau bahasa kita mungkin orang yang bodoh, bin jahil, bin tolol, bin apa. Ini pakai bahasa Arab tapi maksudnya seperti itu. Orang yang tidak tahu kadar dirinya, tapi menggunakan bahasa Arab. Saya lupa lafaznya seperti itu. Ya. Ya, ini adalah daerah tadi Zabid, Az-Zabidi. Abu Musa Al-Asy'ari dijadikan wali kota atau gubernur di daerah Zabid dan daerah Aden di Yaman. Kemudian di zaman pemerintahan Umar bin Khattab, beliau ditunjuk sebagai wali kota Basra, negeri yang tadi, ya, yang disinggahi oleh siapa? Oleh Buraidah ibn Husayb. Maka ketemu nanti, ya, ketemu ya dengan beliau. Ini di zaman siapa? Umar bin Khattab dijadikan wali kota di Basra. Kemudian di zaman pemerintahan Utsman bin Affan, beliau ditunjuk sebagai wali kota Kufah. Masih di daerah Irak juga, Kufah. Ya. Basra, Kufah, daerah-daerah Irak. Kemudian di zaman pemerintahan Ali bin Abi Thalib, ya, beliau dijadikan hakim, ya, penengah yang untuk memutuskan perkara, yaitu pada perang apa? Perang Siffin yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, radhiyallahu anhuma. Ya. Jadi beliau dijadikan sebagai hakim yang memutuskan perkara pada perang Siffin. Dan beliau termasuk di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Di antaranya Imam Az-Zahabi, ya, menyebutkan beliau memiliki 163 hadis di dalam musnad tadi yang disebut, musnad yang disebut, yang di dalamnya ada riwayat 5.000 lebih dari dari Abu Hurairah. Musnad siapa? Baqi Ibn Makhlad. Ini musnad yang sangat besar, ya. Musnad Baqi Ibn Makhlad. Kita kan tahunya Musnad Ahmad, Musnad At-Tayalisi, Musnad Abu Ya'la. Ini musnad yang sangat besar, ya. Baqi Ibn Makhlad. Ya, tentunya yang sampai kepada kita tidak utuh. Yang utuh ya tentunya satu yang paling besar, Musnad Ahmad bin Hanbal, itu yang utuh sampai kepada kita, ya. Ya. Tapi ternyata banyak musnad-musnad yang besar yang lainnya, cuma sampai kepada kita tidak utuh gitu. Bahkan Al-Mu'jam Al-Kabir Imam At-Tabarani itu hampir 5 jilid besar, ribuan hadis hilang. Ya. Jadi ketika, ya, para ulama menulis sebuah kitab, apabila kitab tersebut telah tersebar, umumnya kan disalin lagi. Ternyata terkadang kita hanya tidak sempat melihat wujudnya, hanya mendengar namanya saja, karena wujudnya sudah nggak ada. Tapi pernah ada di zaman itu. Di zaman Imam Ad-Daruqutni contohnya ada kitab, ya, Sahih Ibnu Sakan, wujudnya nggak ada sekarang, ya, wujudnya nggak ada. Padahal pernah ada kitab itu populer di zamannya, makanya diriwayatkan karena dulu pernah ada, cuma wujudnya sekarang sudah nggak ada, ya. Ini di dalam Musnad Baqi Ibn Makhlad ada 163, ya, 163 hadis. Kemudian di dalam Sahihain, ya, Bukhari dan Muslim ada 49 hadis, ya. Kemudian di antara para ahli hadis yang meriwayatkan hadis dari beliau adalah anak-anak beliau, ya. Beliau punya anak, yang antaranya adalah Ibrahim, namanya Ibrahim, kemudian Abu Burda, kemudian Musa,
Beliau Abu Musa. Kemudian istri beliau juga banyak meriwayatkan hadis dari beliau, yaitu Ummu Abdillah dan Ummu Kultam, ya, bukan Kulthum, beda lagi. Ummu Kultam bintu Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib, ya. Nah, di antara keistimewaan Abu Musa al-Asy'ari, beliau adalah orang yang sangat ya bagus ya di dalam membaca Al-Quran, ya. Nabi SAW pernah mengatakan, Ya Aba Musa, wa ya Abu Musa, laqad utita mizmaron min mazamiri ali Dawud. Sesungguhnya engkau benar-benar telah diberikan ya anugerah mizmar. Mizmar artinya apa sih? Seruling, tapi maksudnya kemerduan suara gitu loh. Ya. Jadi diibaratkan dengan merdunya seruling gitu. Ya, bukan berarti main seruling boleh, enggak. Ini apa namanya sebagai apa? Ungkapan untuk menunjukkan keindahan suaranya. Wa ya Abu Musa, sesungguhnya benar-benar telah diberikan kepadamu kemerduan lantunan gitu maksudnya. Dari berbagai kemerduan lantunan dari keluarga Daud. Karena Nabi Daud alaihissalam sangat indah. Maka beliau senantiasa bertasbih bersama gunung-gunung, bersama burung-burung, memuji Allah. Ya. Bahkan Nabi SAW suatu ketika, ya, karena begitu bagusnya suara Abu Musa al-Asy'ari, Nabi SAW pernah mengatakan, "Law ra'aitani wa ana astami'u liqira'atika al-barihah." Sekiranya ya engkau melihat aku, wahai Abu Musa, dan aku mendengarkan bacaanmu semalam, ya al-barihah bisa digunakan untuk waktu semalam pada malam hari. Nanti ada pembahasan apa yang dimaksud dengan al-barihah, tapi bisa digunakan untuk waktu semalam. Bagaimana pendapatmu? Seandainya engkau tahu kalau semalam aku mendengarkan bacaan Al-Qur'anmu yang merdu, ya, karena engkau sesungguhnya telah diberikan kemerduan, ya, lantunan suara sebagaimana kemerduan lantunan suara keluarga Daud. Maka ya Abu Musa mengatakan, ya tentu aku akan membaguskannya untuk wahai Rasulullah, ya. Kemudian beliau wafat pada bulan Dzulhijjah pada tahun berapa? 44 Hijriah. Adapun tempat wafatnya ini dipersisikan para ulama, tidak diketahui secara pasti. Ada sebagian ulama yang menyebutkan beliau wafat di suatu kampung di dekat Kufah. Ada pula yang mengatakan beliau wafat di Mekah, ya. Tapi memang betul ya, ketika beliau di Basrah, kemudian beliau berpindah ke Kufah di zaman pemerintahan Utsman, beliau di situ lama yang mengajarkan ilmu kepada penduduknya, sehingga penduduknya itu banyak mengambil ilmu ketika Abu Musa al-Asy'ari itu menetap di Kufah ketika itu, ya. Makanya dipersisikan para ulama. Di mana wafatnya? Allahu a'lam, ya. Ini adalah sedikit ya biografi dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Adapun hadisnya Abdullah bin Amr bin As, tadi Ibnu Hajar mengatakan rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Humam, ya. Dia mengatakan hadatsana Qatadah, telah menceritakan kepada kami Qatadah, an Abi Ayyub, dari Abu Ayyub, an Abdullah ibni Amr, dari Abdullah bin Amr. Kemudian lengkap hadisnya, hadis lengkapnya, tambahannya, fa idza tala'ati syamsu fa'amsik 'anis salat. Apabila matahari telah terbit, apabila terbit matahari, terbit kan ada dua, terbit fajar, ini terbit matahari. Apabila matahari telah terbit, maka janganlah kamu sholat, ya. Fa innaha tatlu'u baina
qarnai syaitan. Karena sesungguhnya matahari itu terbit di antara dua tanduk syaitan. Ya. Apa yang dimaksud terbit di antara dua tanduk syaitan? Ini juga ada penjelasan khusus, tapi bukan di sini tempatnya. Masih jadi panjang. Ya. Matahari itu ketika terbit ya di antara dua tanduk syaitan. Maka jangan sholat. Nanti ada pembahasan di waktu-waktu terlarang. Ya. Waktu-waktu terlarang di mana seseorang pada waktu tersebut dilarang melakukan sholat sunnah mutlak maupun menguburkan jenazah, itu ada. Ya. Kemudian di dalam redaksi yang lain, riwayat yang semisal juga dibawakan oleh Imam Muslim. Masih dari jalur Qatadah. Tetapi ada faedah yang banyak tambahan. Ya. Tambahan riwayat yang tidak ada pada sanad yang pertama. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi, ya, la na'lamu ahadan syarakahu fiha. Kami tidak mengetahui ada ulama yang seperti Imam Muslim yang membawakan riwayat tersebut. Jadi biasanya Imam Muslim itu ketika membawakan satu sanad, ya, kemudian membawakan riwayatnya. Terkadang ditumpangi atau ditindihi dengan sanad yang lain, ya. Tapi ada faedah tambahan yang riwayatnya mirip itu, tapi langsung ditempatkan di satu tempat itu. Kalau Imam Bukhari kan kadang ditaruh di tempat yang lain sesuai dengan kebutuhan bab. Kalau Imam Muslim langsung. Terkadang memang tidak ada kaitannya dengan tema itu, cuma faedah yang lain. Maka di sini Imam Muslim membawakan, ya, hadis dari Abdullah bin Amr dengan jalur yang tadi riwayatnya, tetapi ditumpangi sanad yang lain. Kalau tadi kan dikatakan, ya, dari jalurnya Humam, kemudian dari Qatadah, dari Abi Ayyub, dari Abdullah bin Amr. Nih, lihat. Di sini beda lagi sanadnya. Dari Yahya bin Abi Katsir. Ya. Dari Yahya bin Abi Katsir, beliau mengatakan tambahan yang tidak ada kaitannya dengan riwayat. Ada ucapan, la yustata'ul ilmu birahatil jismi. Tentang keutamaan apa? Berlelah-lelah dalam ilmu. Ilmu itu tidak akan bisa diperoleh dengan jasad yang santai, yang berleha-leha seperti itu. Tidak bisa didapatkan ilmu dengan jasad yang santai, ya. Ilmu itu diperoleh dengan usaha dan kesungguhan, dengan ijtihad. Nah, padahal hadisnya berkaitan dengan apa? Masalah waktu sholat. Tapi ditumpangi sanad yang lain, kemudian ada ungkapan seperti itu. La yustata'ul ilmu birahatil jismi. Tidak bisa didapatkan ilmu dengan jasad yang nyaman, jasad yang berleha-leha, jasad yang santai. Jadi kalau ingin mendapatkan ilmu, ya harus berusaha payah keluar, misalkan kalau memang memungkinkan. Itu ada keberkahan sendiri. Kalau sekedar sampainya informasi, ya tentu mendengarkan rekaman atau video sampai informasi, ilmu itu sampai secara informasinya, tapi keberkahannya beda. Ya. Padahal hadisnya harusnya berkaitan dengan apa? Dengan waktu sholat, tapi ditumpangi sanad yang lain, malah bunyinya seperti ini. Ya, tidak bisa didapatkan ilmu dengan jasad yang nyaman, yang bersantai-santai. Ya, ya barangkali, ya, beliau membawakan riwayat ini, tambahan riwayat ini Imam Muslim, ya, sebagai isyarat barang siapa yang dia berlelah-lelah dalam rangka menuntut ilmu, maka dia layak atau berhak, ya, memperoleh apa yang ia idam-idamkan atau inginkan, ya. Maka kata Imam An-Nawawi di dalam, ya, hadis ini, riwayat ini itu banyak faidah, ya. Faidah yang sangat banyak, bukan hanya sekedar pembahasan tentang waktu-waktu sholat. Ini sanad yang ditumpangkan oleh Imam Muslim, ya, di dalam sahihnya. Ini hadis dari Abdullah bin Amr. Adapun hadisnya Buraidah juga diriwayatkan oleh Imam Muslim
dari jalurnya Alqamah bin Marthad, dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya, dari Nabi SAW. Di dalam riwayat tersebut ada ya ada seorang laki-laki, ya di dalam riwayat dikatakan ada seorang laki-laki bertanya tentang waktu sholat, ya panjang, kemudian di ujungnya dikatakan sholli ma'ana hadain, sholatlah bersama kami, ya dua hari ini, ya dikatakan sholli ma'ana hadain, yakni al-yaumain, sholatlah bersama kami selama 2 hari, ya 2 hari ini, ya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan Bilal, ya tentunya untuk mengumandangkan adzan, kemudian mengumandangkan iqamat, kemudian melakukan sholat asar. Ketika itu matahari, ya dikatakan murtafi'ah bayda nakiyah, matahari masih tinggi, masih putih, masih jernih. Itu sholat asar ketika itu, ya. Jadi ini menunjukkan ya waktu-waktu ada kalanya dilakukan atau pelaksanaan sholat ada kalanya dilakukan oleh Nabi SAW di awal waktu, ya. Ya ketika matahari masih tinggi, warnanya belum menguning, tentunya masih awal, ya. Tentunya masih awal. Kemudian yang terakhir tadi hadisnya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tiga-tiganya riwayat Muslim nih, ya. Tiga-tiganya adalah riwayat Muslim. Adapun tadi yang kita bawakan dari Jabir itu diriwayatkan oleh selain Imam Al-Bukhari dan Muslim di Musnad, ya. Adapun hadisnya Abu Musa ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari jalur atau jalan Badr bin Utsman. Hadatsana Abu Bakar ibn Abi Musa, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Musa, an abihi, dari ayahnya, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu atahu sa'il, datang ya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'aluhu, ya, yas'aluhu an mawaqitis salat, falam yarudda alaihi syai'a. Dia bertanya, laki-laki datang kepada Nabi SAW bertanya tentang waktu sholat, tetapi Nabi SAW tidak menjawabnya. Terus, ya, kemudian ya disebutkan di dalam riwayat tersebut, fa'aqama al-fajra hina insyaqqa al-fajru. Maka didirikanlah salat fajar, salat subuh, hina insyaqqa al-fajru, ketika ya mulai setelah terbit fajar, ya. Kemudian disebutkan ila anqala, sampai ucapannya dikatakan tsumma amarahu fa aqama bil asri wasyamsu murtafi'ah. Kemudian diperintahkan, yaitu Bilal diperintahkan untuk mengumandangkan adzan, kemudian beriqamat, kemudian mereka mengadakan salat asar, wasyamsu murtafi'ah, dan matahari masih tinggi, ya. Dan matahari masih tinggi. Kalau tadi hadisnya Buraidah, matahari warnanya masih putih, masih cerah, masih bersih, ya, belum menguning. Riwayat Abu Musa, matahari masih tinggi, ya. Berarti syarat dilakukan di awal, ya. Maka di sini ada isyarat, ya, kata Syekh Abdul Fauzan, wala'alla gharad al-hafid, ya, min iradi hadzal qadar min hadis Abi Musa wa hadis Buraidah fi salatil asri al-isyarah ila annahu sallallahu alaihi wasallam kana yu'ajjilu al-asra. Barangkali tujuan Al-Hafidh membawakan dua riwayat ini dari Buraidah dan dari Abi Musa, kedua-duanya menunjukkan bahwasanya salat asar itu dilakukan di awal waktu, ya, sebagai isyarat kalau Nabi SAW menyegerakan, ya, kana yu'ajjilu al-asra, Nabi menyegerakan sholat asar, ya. Karena kan sifat mataharinya tadi, matahari masih tinggi, matahari masih putih bersih, ya. Maka ini sebagai apa? Sebagai penjelas atau sebagai kalimat yang merinci ungkapan yang masih umum. Kan tadi di riwayat yang pertama dikatakan malam tasfarra asyamsu, selama matahari belum menguning,
Apa maksud belum menguning? Ya ini keadaannya matahari masih tinggi, warnanya masih putih jernih. Ya, itu sebagai tafsir. Ya. Kan Al-Hafidz seperti itu ketika membawakan riwayat yang masih global, kadang dirinci di riwayat berikutnya. Walaupun kadang yang dibawakan cuma hadis potongannya saja. Kan seperti itu. Ya. Ini adalah berkaitan dengan riwayatnya. Tiga-tiganya adalah riwayat yang sahih. Riwayat Muslim. Ya, marilah kita masuk ke al-masail. Al-masail atau fawaid aja? Kalau fawaid ya udah satu aja kesimpulan. Kalau masail khilaf. Bismillah. Ya masail aja dulu, masail ya. Ya kita masuk permasalahan yang pertama yang bisa diambil dari hadis ini. Jelas banget permasalahan apa kira-kira? Ya. Dari hadis ini jelas. Waktu zuhri. Ya, berarti berkaitan dengan waktu sholat zuhur. Ya. Kita urutkan dari depan saja, dari awal riwayat. Kapan ya masuknya waktu zuhur? Ini masalah yang pertama berarti ya. Berkaitan dengan waktu zuhri. Waktu sholat zuhur. Tadi apa? Sempat saya singgung tadi sebentar. Masuknya sholat zuhur apa? Ada apa tadi? Ada ijma. Masya Allah, saya ingat. Ijma ya. Waktu zuhur harus tahu kalau sampai dikatakan waktu zuhur kapan masuknya. Masuknya jam sekian. Aduh. Ini bukan bahasa fikih. Ya. Ijma ya. Imam An-Nawawi ya, ini masalah yang pertama ya, waktu zuhri, kapan masuknya zuhur? Maka Imam An-Nawawi di dalam Syarhul Muhadzab beliau mengatakan ajma'atil ummah ala anna awwala waqti zuhri zawalu syams. Umat telah bersepakat, itu para ulamanya telah bersepakat bahwasanya awal masuk waktu zuhur adalah apabila matahari telah tergelincir. Yang menukil ijma ini kata Imam Nawawi itu sangat banyak dari kalangan para ulama ya. Ini Imam Nawawi ya, pendekar di dalam mazhab Syafi'i. Sekarang kita bawakan dari mazhab Hambali, Abu Muhammad ya, Abu Muhammad Ibnu Qudamah ya. Imam Abu Muhammad Ibnu Qudamah. Namanya Abdullah, kunyanya Abu Muhammad. Al-Imam ya Abu Muhammad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam Al-Mughni juga menyatakan yang semisal, bahkan beliau lebih dulu ya masa hidupnya dari Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan ajma'a ahlul ilmi ala anna awal waqti zuhri idza zalatis syams. Para ulama telah berijma bahwasanya awal masuk waktu zuhur apabila matahari tergelincir ya. Kemudian qalahu Ibnul Mundhir. Imam Ibnul Mundhir juga menyatakan ijma. Wa Ibnu Abdul Bar. Imam Ibnu Abdul Bar juga menyatakan adanya ijma. Wa qad tadhaharat al-akhbar bidzalika. Telah jelas, telah terang sekali ya kabar-kabar tentang pernyataan ijma tersebut ya. Ini tokoh-tokoh yang sering dinukil ijmanya, Imam Ibnul Mundhir, Imam Ibnu Abdul Bar. Kalau dari kalangan ahli fikihnya Imam Ibnu Qudamah, Imam An-Nawawi. 4 orang ini kalau sedang ngomong ijma, ini berat ini kalau untuk diselisihi. Ya. Karena mereka adalah para penghafal aqwal, para ulama dari seluruh negeri. Imam Ibnu Abdul Bar, hafidnya Maghrib. Ya. Muridnya siapa? Yang menjadi murid beliau salah satunya juga sering menukil ijma pula. Bahkan punya kitab Maratibul Ijma. Al-Imam siapa namanya? Ya. Abu Muhammad pula. Abu Muhammad Ibnu Hazm, ya, namanya Ali, ya. Kunyanya Abu Muhammad. Jadi Abu Muhammad itu tidaklah ya, kata Syekh Abdul Salam Asy-Syu'air, tidaklah ada seorang ulama bernama atau berkunya Abu Muhammad kecuali menduduki posisi tertinggi di dalam mazhabnya.
Abu Muhammad dalam madhab Dhahiri, Imam Ibnu Hazm. Abu Muhammad dalam madhab Hambali, Imam Ibnu Qudamah. Abu Muhammad dalam madhab Maliki, Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, Malik kecil. Ya. Dan lain-lain. Ya. Imam Ibnu Abdul Bar, Imam Ibnu Hazm. Ini dua imam besar ini kalau antum lihat kitabnya, tapi bukan untuk pemula sih. Bilangnya untuk pemula memang. Ibnu Hazm ngomongnya untuk pemula, nulis kitabnya. Tapi penuh dengan ya riwayat yang rumit. Enggak, ini poinnya adalah beliau, dua orang ini, ulama besar ini, guru dan murid ini, itu di antara pembahasan yang panjang lebar adalah permasalahan haji. Ya, permasalahan haji. Apa yang berkaitan dengan haji dibahas oleh dua ulama besar ini. Baik di kitab At-Tamhid, baik di kitab Al-Istidhkar, baik di kitab Al-Muhala. Tapi kedua-duanya belum sempat haji. Ya. Dua-duanya belum sempat haji. Ulama besar. Seluruh permasalahan haji dibahas. Tahu ibaratnya apa yang berkaitan dengan masalah haji. Tapi belum diberikan kesempatan untuk haji. Karena ketika itu jaraknya yang jauh. Ya. Ibnu Hazm di Andalus, Spanyol. Demikian pula Imam Ibnu Abdul Bar, Maghrib. Jauh jaraknya. Belum sempat haji. Sehingga pada tahun 2000-an, kalau nggak salah, Mufti Saudi, siapa? Mufti Saudi masih hidup sekarang? Syekh Abdul Aziz Al-Utsyaih itu menghajikan Ibnu Hazm. Begitu besar jasanya, maka saya menghajikan Ibnu Hazm. Kan boleh menghajikan orang lain bagi orang yang telah berhaji. Ya. Iya. Ini luar biasa. Imam Ibnu Hazm mazhab Dhahiri. Mungkin kalau Imam Ibnu Hazm masih hidup, zaman ini tidak ada yang lebih alim dari Imam Ibnu Hazm. Ya. Karena orang mengatakan itu Dhahiri, fikihnya seperti itu. Seakan-akan dia nggak menguasai 4 mazhab. Beliau menguasai 4 mazhab. Tenang saja, kalau di Muhalla tahu semua, dalilnya Syafi'i, dalilnya Ahmad, tahu semua. Cuma beliau memang Dhahiri gitu loh. Jadi bukan orang jahil. Ya. Iya. Iya. Dikiranya enggak dia paham ya Dhahiri. Seakan-akan tidak tahu dalil lain, tahu lengkap ya. Kadang menguatkan pendapat sama dengan Syafi'i, kadang sama dengan Malik, kadang dengan Imam Ahmad bin Hanbal itu sama, tahu. Iya, yang sering dikritik memang satu. Ya, Abu Hanifah itu memang sering dikritik itu di Muhalla. Ya. Agak keras kalau mengkritik Abu Hanifah. Karena kan Abu Hanifah sering menggunakan kias. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hazm kan kias kan mengikuti sunahnya iblis kan gitu kan. Ya. Ya, iblis kan mengatakan ya ketika disuruh sujud kepada Adam, mengkiaskan penciptaan dirinya. Ya, aku lebih baik. Nah, ini repot nih kalau udah ngomong aku lebih baik, ini kan musibah. Menganggap diri lebih baik ini tuh. Karena iblis diciptakan dari api, Adam dari tanah ya. Menurut iblis api lebih baik ya, menurut anggapan iblis. Maka Ibnu Hazm siapa yang suka mengkiaskan sesuatu yang tidak ada landasannya itu mengikuti sunahnya iblis kan gitu. Sering disebut di dalam Al-Muhalla ya. Ya, jadi jangan sampai keliru ya. Waktu sholat duhur ijma, asar baru khilaf ya. Jadi ada yang ijma ini. Kapan waktu sholat duhur dimulai? Sejak tergelincirnya matahari. Awal masuknya. Caranya bagaimana kita mengetahui? Ya, kalau sekarang kan ada waktu, gampang. Kalau ada waktu, kalau nggak ada waktu ya letakkan saja misalkan. Ini diterangkan oleh Imam Ibnu Qudamah. Yang ngasih contoh, ya seorang berdiri atau meletakkan sesuatu tongkat atau apa, dilihat. Ya, misalkan tadi belum masuk duhur, berarti kan condongnya beda. Nanti sampai persis di tengah, baru ditunggu. Kalau sudah ada bayangan bergeser, maka itulah ya masuk waktu duhur. Ya, ini awal masuknya. Ijma awal. Akhir waktunya ijma enggak? Nah, di sini ada khilaf. Awalnya kita ngomong awalnya dulu. Jadi perlu dirinci nih. Perlu ada kedetailan. Awal masuknya waktu duhur. Karena awal disitulah
baru seseorang dianggap sah melaksanakan sholat duhur, kan gitu. Nah ini khilafnya akhirnya. Ini masalah yang kedua. Atau masalah, kalau tadi kan cara mengetahui bagaimana matahari tergelincir gampang lah, tinggal meletakkan itu tahu. Kalau memang ada matahari itu tahu, ya caranya. Kemudian masalah berikutnya, kapan berakhirnya waktu duhur? Nah, kapan akhir waktu duhur? Disinilah para ulama berbeda pendapat. Ya, nanti kita akan bawakan dalil-dalilnya. Ya. Apabila ada khilaf ya berkaitan dengan masuk atau keluarnya waktu. Yang pertama, pendapat pertama, akhir waktu zuhur adalah apabila bayangan benda, bayangan orang atau sesuatu itu sama dengan panjang benda tersebut, ya. Maka itulah akhir waktu zuhur. Hadisnya tadi dibawakan. Hadis Jibril ya yang sholat di awal waktu di hari pertama. Kemudian sholat asarnya pas ketika bayangan benda sama dengan panjang benda tersebut. Ya, ini pendapat pertama. Berarti apa? Ketika bayangan benda panjangnya sama dengan benda tersebut. Ya. Seorang tingginya 170, diukur bayangannya 170. Berarti itulah akhir waktu zuhur. Ya. Dan itu juga awal waktu asar. Karena tadi Jibril di hari pertama kan ketika pas bayangan sama dengan panjang benda, Jibril melakukan sholat apa? Sholat asar. Ya, inilah madhab Syafi'i. Kemudian ini pula ya menjadi madhab Hambali. Kemudian madhab Maliki. Kemudian madhab Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian madhab Al-Auza'i. Nanti kalau dinisbatkan kepada jumhur ulama, ini adalah dari kalangan 4 madhab adalah pendapat jumhur ulama. Ya. Jadi waktu zuhur berakhir apabila bayangan benda sama dengan panjang benda tersebut, gitu aja. Ya. Ini adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, waktu zuhur, akhir waktu zuhur itu terbentang sampai akhir waktu asar. Ya. Terbentang sampai akhir waktu asar. Ini adalah pendapat dari kalangan tabi'in atau bin Abi Robah serta pendapatnya Tawus bin Kaisan. Kenapa dikatakan akhir waktu zuhur itu sampai akhir waktu asar? Kan udah 2 sholat. Karena 2 sholat itu waktunya sama, gitu. Maksudnya apa? Bisa dijamak, bisa digabungkan, ya. Berarti apabila seseorang terluput dari waktu yang pertama, dia masih mendapati waktu asar, berarti boleh melakukan sholat zuhur di waktu asar tersebut. Karena pada hakikatnya 2 sholat itu adalah waktunya 1, karena bisa digabungkan. Tapi ini pendapat, ya, kelihatannya memang kurang kuat seperti itu, ya. Karena maksudnya 1 waktu memang apabila dijamak, ini kan nggak dijamak, ada waktunya sendiri. Maksudnya bertentangan dengan riwayat yang tadi, ya. Ya insya Allah, ya, pendapat ini adalah bukan pendapat yang kuat, ya. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwasanya waktu zuhur terbentang sampai bayangan benda sama dengan panjang benda tersebut, tapi tidak berhenti sampai di situ. Mirip yang pertama. Kalau pertama kan tadi, ya, waktu zuhur terbentang sampai bayangan benda sama dengan panjang benda tersebut, tetapi tidak sampai seperti itu. Ada tambahannya, ditambah dengan kadar waktu yang bisa digunakan untuk melakukan 4 rakaat untuk
sholat duhur dan asar. Bayangan benda sama, ya, ditambah dengan 8 rakaat. Ya, berarti kira-kira berapa itu 8 rakaat? Standar gitulah, ya. 4 rakaat berapa menit kira-kira? Nah, ini kurang lebih aja, ya. Jadi ditambah, ya, 4 rakaat untuk waktu duhur dan asar, ya. Ini adalah pendapat Ishaq bin Rahawai, kemudian Abu Thawr, kemudian pendapat Ibnu Jarir, kemudian pendapatnya Imam Al-Muzani. Berarti di dalam pendapat ini juga berdalil dengan hadis Jibril, adanya waktu musytarak, waktu yang berserikat. Misalkan gini, seorang ketika mendapati bayangan sudah sama dengan bayangan benda, dia belum sholat duhur. Berarti dia berada pada akhir sholat duhur. Dia masih boleh melakukan sholat duhur di situ, sekadar ukuran 4 rakaat duhur dan asar, gitu. Ya. Jadi belum dianggap keluar waktu menurut pendapat ini. Dalilnya sama Imam Jibril. Kan tadi Jibril sholat di hari kedua, sholat duhurnya apa? Ketika bayangan benda sama panjangnya dengan benda tersebut, gitu. Ya. Ini lumayan kuat juga, ya. Pendapat ini lumayan kuat juga. Maka dipilih oleh sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyah. 2 orang siapa? Abu Thawr dan Al-Muzani. Al-Muzani muridnya Imam Asy-Syafi'i. Abu Thawr juga muridnya Imam Asy-Syafi'i. Kemudian pendapat ini juga dipilih oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Kenapa Imam Ibnu Jarir memilih pendapat ini? Ya, memilih pendapat musytarak yang berserikat. Demikianlah ya keadaan para ahli tafsir dalam berfikirnya seperti ini. Jadi waktu itu yang berlalu itu bisa digunakan untuk sholat duhur maupun sholat asar berserikat. Maka dalam banyak fikih namanya ahli tafsir seperti itu. Misalkan ada beberapa pendapat, biasanya mengatakan mukhayyar, boleh dua-duanya. Ibnu Jarir ditanya, bagaimana cara menurunkan turun sujud? Lutut apa tangan dulu? Ibnu Jarir, boleh dua-duanya. Tangan dulu boleh, lutut dulu juga boleh. Begitulah ya, manhaj ahli tafsir seperti itu umumnya. Apa pada khilaf, itu semuanya boleh. Ya. Dan ucapan ini ya bukan omong kosong belaka. Sampai zaman sekarang pun, ya, saya senantiasa mengikuti kajian tafsir. Satu tafsir Mukhtasar, ya, Mukhtasar dari Ibnu Katsir. Satu. Yang kedua adalah intisari atau fawaid dari tafsir atau catatan ringkas dari tafsir Al-Qurtubi. Dua-duanya di dua-duanya diadakan, atau yang menjadi pembicara dari dua tafsir ini adalah putra dari penulis kitab Adwaul Bayan, masih hidup beliau, Syekh Abdullah Al-Amin Asy-Shinqiti. Beliau masih hidup. Beliau ahli tafsir, pakar tafsir. Ya. Beliau menjelaskan tafsir, ya, tafsir Ibnu Katsir maupun tafsir Al-Qurtubi. Ya. Ta'liknya, catatannya. Biasanya kan ada sesi apa? Sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab. Hampir setiap beliau ditanya tentang permasalahan fikih, bahkan permasalahan qiraah, beliau mengatakan semuanya benar, semuanya boleh dilakukan. Ini di tafsir. Ya. Ada pilihan. Maksudnya kalau khilafnya muktabar, silahkan boleh memilih. Itu memang manhajnya ahli tafsir seperti itu. Maka Imam Tabari pun seperti itu. Imam At-Tabari, ketika ada suatu permasalahan, mukhayyar, silahkan, selama itu muktabar di kalangan ahli fikih. Ya. Beliau mengatakan, ya semuanya sahih, semuanya benar. Jawabannya rata-rata seperti itu. Dalam banyak permasalahan gitu maksudnya. Dalam banyak permasalahan. Ini adalah udah 3 pendapat. Nanti pendapat yang keempat, pendapat Abu Hanifah. Berarti pendapat pertama adalah pendapat jumhur ulama,
waktu duhur berakhir apabila bayangan telah sama. Kemudian pendapat kedua, waktu duhur terbentang sampai akhir waktu asar. Pendapat ketiga, waktu duhur berakhir sampai bayangan sama dengan benda tersebut ditambah kadar 4 rakaat untuk melakukan sholat duhur dan sholat asar. Kemudian pendapat yang keempat, ya, waktu sholat duhur itu terbentang waktunya. Ini panjang banget ini, ya. Ini pendapat madzhab Abu Hanifah. Kapan berakhirnya waktu duhur? Ya, waktu duhur terbentang waktunya sampai bayangan benda 2 kali lipat benda tersebut. Karena kan awal masuk asarnya adalah ketika bayangan benda, ya, 2 kali lipat bayangan benda tersebut. Ya, ini adalah akhir waktu duhur menurut Imam Abu Hanifah dan awal waktu sholat asar. Ya, berarti tadi kita adzan ini tadi ini adzan jam berapa? 3:30. Itu kan kalau misalnya kita praktekkan nancapkan tongkat misalkan, kan 2 kali lipat bayangan kan? Ya. Apa bukan? Belum ya? Oh, belum ya? Baru 1 kali lipat. Ya. Itu belum berakhir waktu duhur. Belum berakhir waktu duhur. Jadi kita sholat asar tadi di awal, nih di awal waktu di sholat asar, menurut Abu Hanifah itu masih waktu duhur, belum masuk waktu asar. Waktu asarnya kapan? Jam berapa sekarang? Iya. Kita belum sholat asar ya, baru ingat. Anggaplah misalkan tadi tidak sholat asar itu. Nah, misalkan waktu sholat asar nanti 3:30. Itu menurut Imam Abu Hanifah masih waktu duhur. Karena waktu duhur terbentang sampai bayangan benda itu 2 kali lipatnya gitu loh. Berarti waktu sholat asarnya nanti, itu berakhirnya waktu duhur, berarti kira-kira jam berapa? Entah 4:30, entah jam 5 kurang ya. Ya itu intinya gitu. Intinya waktu duhurnya panjang banget gitu. Waktu duhurnya panjang sekali. Sampai bayangan benda 2 kali lipatnya. Tentu pendapat ini diselisihi oleh jumhur ulama. Karena jelas-jelas bertentangan dengan riwayat tadi yang kita bawakan. Hadis Jibril, atau riwayat dari Jabir. Kemudian hadis dari 3 sahabat ini. Semuanya bertentangan dengan pendapat Abu Hanifah. Ada enggak? Ya, yang menyatakan seperti itu di dalam pembahasan itu. Di penetapan waktu, enggak ada. Ya, enggak ada. Yang ada memang betul, ya. Waktu asar terkadang diakhirkan. Yaitu. Tapi bukan menunjukkan waktu duhur sampai waktu asar yang diakhirkan tersebut, gitu. Dalilnya apa kira-kira Abu Hanifah? Yang menyatakan waktu duhur itu terbentang ya sampai bayangan benda menjadi 2 kali ya panjangnya dari benda tersebut. Ternyata Imam Abu Hanifah berdalil dengan sebuah riwayat dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi ini adalah di antara apa? Di antara sikap kita ketika melihat atau membaca atau mendengar ada pendapat ulama seaneh apapun. Itu jangan terburu-buru mengatakan tidak ada dalilnya. Meskipun mungkin kurang tepat, tapi jangan terburu-buru, ya. Masalah sepakat atau enggak ntar dulu. Yang penting kita harus husnudon, pasti menggunakan dalil yang bisa diterapkan. Ternyata menggunakan dalil, cuma beda cara memahaminya, ya. Sehingga pendapat para ulama itu nggak direndahkan gitu loh. Nggak sepakat boleh, tapi merendahkan dilarang. Ternyata dalil ini juga diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah. Dalilnya adalah bahwasanya Nabi SAW beliau mengatakan, menceritakan, ya, beliau membuat permisalan. Beliau mengatakan, "Mathalukum, permisalan kalian wahai
umat Islam, hai para sahabatku, mathalukum, permisalan kalian, wa mathalu ahlil kitabain, dan permisalan dua ahli kitab. Jadi permisalan kalian umat Islam dibandingkan dengan dua ahli kitab sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kamathali rajulin istajara ujara'a. Itu sebagaimana permisalan seorang laki-laki yang mempekerjakan para pekerja. Ya. Jadi permisalan kalian dan permisalan ahli kitab, dua ahli kitab sebelum kalian, itu sebagaimana seorang laki-laki yang mempekerjakan beberapa orang. Laki-laki ini mengatakan seperti ini kepada orang yang disuruh bekerja, yang disewa, ya. Laki-laki ini mengatakan, man ya'malu li min ghudwata ila nisfin nahar ala qirat. Ya. Dia mengatakan, siapa yang mau, ya, melakukan pekerjaan yang aku suruh dari pagi, dari subuh sampai setengah hari, ya, sampai setengah hari, dia akan mendapatkan 1 qirot. Siapa yang mau melakukan pekerjaan yang aku suruh dari subuh sampai setengah hari, berarti sampai zuhur, dia akan mendapatkan apa? 1 qirot, ya. Fa'amilat al-yahudu, maka orang-orang Yahudi melakukannya. Jadi orang Yahudi dianggap dia melakukan pekerjaan dari subuh sampai siang hari. Ini orang-orang Yahudi. Permisalan untuk orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dipisalkan sebagaimana pekerja yang beramal dari subuh sampai siang hari. Lama nggak? Lama, lumayan. Dari subuh sampai siang hari kan lama. Ya. Berarti waktu subuh ke zuhur itu lama. Itu maksudnya. Ini dalilnya Bani dikiaskan seperti ini. Berarti Yahudi ini. Suma qala, kemudian laki-laki ini mengatakan, man ya'malu li min nisfin nahari ila salatil asri ala qirat. Siapa yang mau bekerja untukku dari tengah hari, dari zuhur sampai masuk asar, mendapatkan 1 qirat, ya. Ternyata apa? Orang Nasrani mau. Fa'amilat an-nasara, maka yang melakukan adalah orang-orang Nasrani. Jadi apa? Tengah hari sampai asar. Di sini dikatakan ila sholatil asar, sampai sholat asar. Tidak dikatakan sampai berakhir asar. Dari tengah hari sampai sholat asar, dia mendapatkan 1 qirot. Tadi dari subuh sampai tengah hari 1 qirot pula Yahudi. Ini dari tengah hari sampai waktu sholat asar, sampai sholat asar dapatkan 1 qirot pula. Ya. Tsumma qala, kemudian laki-laki mengatakan, man ya'malu li minal asri ila an taghiba syamsu ala qiratain. Siapa yang mau bekerja untukku dari asar sampai matahari tenggelam, maka dia mendapatkan 2 qirot. Ini sebentar banget kan? Dikatakan dari asar sampai apa? Sampai matahari tenggelam, mendapatkan 2 qirot. Fa'antumhum, itulah kalian permisalannya. Jadi orang-orang Yahudi sampai siang beramal, kemudian orang-orang Nasrani dari siang sampai asar, dua-duanya cuma dapat 1 qirot masing-masing. Lah ini yang melakukan amal dari sholat asar sampai matahari terbenam malah dapat 2 qirot. Berarti waktu asar lebih sedikit daripada waktu zuhur. Menurut Abu Hanifah seperti itu. Ya. Kalau waktu asar lebih sedikit dari waktu zuhur, nggak mungkin waktu asar masuk ketika matahari atau ketika bayangan benda sama dengan bayang bendanya. Sama dong dengan waktu zuhur nanti kalau seperti itu panjangnya. Harus lebih sedikit. Maka ketika harus lebih sedikit, maka ketika 2 kali lipat bayangan benda, ya. Ketika bayangan benda panjangnya sama dengan 2 kali lipat bayangan benda, itu baru masuk waktu asar. Biar waktu asar lebih sedikit, sebagaimana kaum muslimin beramal, ya lebih sedikit mendapatkan keutamaan orang-orang sebelumnya yang amalnya panjang. Ini kan dikiaskan dengan amal itu, dengan waktu itu oleh Imam Abu Hanifah. Jadi kalau dikatakan waktu asar masuknya adalah sebelum bayangan 2 kali lipat, sama berarti panjangnya waktunya harus lebih sedikit. Ini kata mazhab Hanafi, ya.
Fa'antum hum, kata Nabi SAW. Itulah kalian. Kalian yang sebentar, maka kalian mendapatkan pahala yang lebih banyak. Wa ghadibat al-yahud wan nasara. Maka orang-orang Yahudi, Nasrani itu marah tentunya, murka. Ini lama-lama capek-capek dapatnya lebih sedikit gitu. Wa qalu malana aktsaru amalan wa qala ata'an. Kenapa kami kerjanya lebih banyak? Ya. Bayarannya lebih sedikit ya. Pahalanya lebih sedikit. Kami kerjanya lebih banyak, kok bayarnya lebih sedikit? Qala ya. Maka ya kemudian dikatakan hal naqastukum min haqqikum, apakah aku mengurangi hak kalian? Qalu, mereka menjawab la, tidak. Qala fadzalika fadli utihi man asya'u, itulah karunia yang aku berikan. Ini Allah mengatakan ya, itulah karunia yang aku berikan kepada siapapun yang aku kehendaki ya. Ya terserah Allah yang mau memberikan karunia, kan seperti itu. Ini kan membuat permisalan ya, amal yang lama, yang banyak ternyata dikalahkan dengan amal yang dilakukan dalam waktu yang lebih sedikit. Tapi dari hadis ini ya, mereka ini orang-orang madhab Hanafi mengatakan di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya waktu asar lebih pendek daripada waktu zuhur ya. Maka kalau tidak diterapkan ya dengan mengakhirkan waktu asar, maka waktu asar dengan zuhur sama dong, tidak lebih pendek. Ini menurut pendapat Abu Hanifah ya. Karena kalau misalkan dari jarak ya, bayangan benda semisalnya sampai matahari terbenam, itu kan sama dengan seperempat hari ya. Maka tidak ada bedanya antara waktu zuhur dengan waktu asar. Padahal menurut riwayat ini waktu asar lebih sedikit ya, tapi nanti dibantah oleh jumhur. Ini tidak menunjukkan waktu asar lebih sedikit, nanti dibantah oleh Imam Ibnu Qudamah dan Imam Ibnu Qayyim. Jadi Imam Abu Hanifah itu memandang ya, melihat zahirnya dikatakan kemarahan orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka waktunya panjang dikalahkan dengan yang waktunya lebih sedikit ya. Dikalahkan dengan yang waktunya lebih sedikit. Maka ini isyarat kalau waktu yang terakhir tadi asar itu lebih sedikit daripada waktu zuhur. Nih Imam Abu Hanifah. Ya. Tetapi dalil-dalil yang lain menunjukkan ya kelirunya pendapat beliau. Tentu kita mengatakan keliru dengan dalil yang dibawakan oleh para ulama yang lain ya. Karena jelas tadi kan dikatakan tadi di dalam sebuah riwayat, "Tsumma shalla dzuhra hina kana dhillu kulli syai' mithlah." Kemudian Rasulullah SAW melakukan sholat zuhur ketika bayangan benda sama dengan panjang benda tersebut. Ini sholat zuhur ya. Kemudian di dalamnya, di ujungnya dikatakan al-waktu baina hadaini. Waktu itu adalah antara dua sholat tersebut ya. Waktu itu adalah antara dua sholat tersebut. Sholat di hari pertama dan sholat di hari kedua. Ini sholat di hari kedua, sholat zuhur ya, ketika ketika matahari pertama, di hari pertama ketika matahari baru tergelincir. Yang kedua ketika bayangan sama dengan bayangan bendanya. Nabi mengatakan al-waktu baina hadaini, waktu sholat zuhur itu adalah sebagaimana dua waktu ini, hari pertama dan hari kedua, boleh di awal, boleh di akhirnya. Itu. Adapun dalil yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah, maka dijawab ini oleh Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in atau A'lamul Muwaqqi'in, sebagian mengatakan A'lamul Muwaqqi'in, sebagian mengatakan I'lamul Muwaqqi'in. Ini kitab yang sangat bagus, pedoman bagi orang-orang yang berfatwa, mengomentari istidlal, pendalilan, cara berdalil Abu Hanifah.
Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa ya lillahil ajab, ya sungguh menakjubkan. Ini sungguh mengherankan, ini pendalilan dari mazhab Hanafi, ya. Ayu dalalatin fi hada ala annahu la yadkhulu waqtul asri hatta yasira adh-dhillu mithlain bina'in min anwa'il dalalah. Mana yang menunjukkan dari dalil ini yang menyatakan waktu asar itu tidak masuk kecuali apabila bayangan benda panjangnya 2 kali lipat benda tersebut. Mana dari sini, ya? Wa inna ma yadullu ala anna salatal asri ila ghurubi syamsi aqsar min nisfin nahar ila waqtil asri wa hadha la raiba fi. Dalil tadi hanya menunjukkan bahwasanya salat asar, ya, yang dilakukan, ya, sampai tenggelamnya matahari itu lebih pendek waktunya daripada pertengahan hari menuju waktu asar, ya. Ini adalah suatu yang tidak ada keraguan di dalamnya, ya. Jadi waktu dari siang menuju waktu asar itu apabila dibandingkan dengan, ya, sholat asar yang dilakukan sampai matahari terbenam itu lebih pendek, ya, waktunya, ya. Tidak menunjukkan bahwasanya waktu sholat asar lebih pendek daripada waktu sholat zuhur. Karena kan sholat asar bisa dilakukan di awal, bisa dilakukan di akhirnya, itu bisa dilakukan di awal, bisa dilakukan di akhirnya. Ya kalau dari akhir menuju apa? Di akhir menuju terbenamnya matahari tentu lebih pendek daripada waktu zuhur menuju waktu asar, kan seperti itu. Jadi ini tidak menunjukkan waktu asar itu lebih pendek, ya. Ini komentar dari Imam Ibnu Qayyim. Adapun Imam Ibnu Qudamah, ya, lebih sederhana lagi jawabannya, nggak perlu seperti itu, ya. Imam Ibnu Qudamah mengatakan, wa mahtajja bihi Abu Hanifah la hujjata lahu fihi li'annahu qala ila salatil asr, ya. Wa fi'luha yakunu ba'da duhulil waqti wa takamuli asy-syurut ala anna haditsana qusida biha bayanul waqti wa khabaruhum qusida bihi darbul mathal. Karena apa yang dijadikan sebagai hujjah oleh Imam Abu Hanifah tadi dikatakan, ya, bahwasanya dikatakan ila salatil asar, dari siang sampai salat asar. Berarti memang waktunya tadi dihitung sudah masuk waktu salat asar, yang jatahnya Nasrani tadi. Nasrani kan diberikan keutamaan agar dia bisa melakukan amal dari siang hari sampai asar. Berarti udah masuk asar, cuma nggak habis asarnya gitu, ya. Kan dikatakan ila sholatil asri wa fi'luha yakunu ba'da duhulil waqti, maka perbuatannya dilakukan setelah masuk waktu, ya. Adapun hadis-hadis kami yang kami bawakan, kata Imam Ibnu Qudamah, itu menunjukkan keterangan, ya, batas-batas waktu. Sedangkan hadis tadi adalah kabar yang dijadikan sebagai permisalan, ya. Maka mengambil hadis yang tegas menunjukkan tentang waktu lebih utama, ya, daripada mengambil hadis yang tadinya adalah sebagai permisalan. Kan tadi hadis permisalan, nggak ada kaitannya dengan pelaksanaan waktu sholat. Hadis yang tegas langsung menuju, ya, ke arah pembahasan batas-batas waktu sholat. Sedangkan hadisnya Abu Hanifah tadi adalah permisalan umat-umat terdahulu. Maka mengambil hadis yang tegas, yang lebih jelas, itu lebih utama daripada mengambil hadis yang masih ada kemungkinan-kemungkinan, kan seperti itu. Maka Imam Ibnu Abdul Bar kemudian mengatakan, sungguh, ya, asar-asar yang datang, kemudian ulama yang banyak di seluruh negeri, ya, semuanya rata-rata menyelisihi Imam Abu Hanifah. Bahkan para pengikut mazhab Abu Hanifah sebagiannya menyelisih pendapat Imam Abu Hanifah, ya. Ini adalah berkaitan dengan awal waktu sholat zuhur dan akhir waktu sholat zuhur menurut Imam Abu Hanifah, ya. Kemudian masalah berikutnya, awal waktil asri, awal waktu asar. Ini baru sholat asar nih.
Hah? Ini perlu dipotong kayak ini kajiannya, kepanjangan khawatir ini nanti. Nanti ada diedit lah yang kepanjangan ini. Takutnya ini hampir 2 jam. Ya. Hah? Hah? Ini barangkali ini saja. Panjangan nanti. Besok waktu sholat asar. Ya. Pelan-pelan saja. Ya. Ya, demikianlah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.